Selamat malam para hardliners, pendengar setia program radio 5 Roti dan 2 Ikan kembali bertemu dengan saya, host Daniel Seminarianto di program radio ini. Di sini saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Nanti saya akan perkenalkan, ya. Tapi sebelum itu saya akan apa itu program 5 Roti dan 2 Ikan? Program 5 Roti dan 2 Ikan adalah program yang dihadirkan oleh CWCC, Charismatic Worship Center Community, yang bernaung di bawah Sinode GAB, Gereja Anugerah Bethesda. CWCC adalah pelayanan holistik, mengajar, melatih, memperlengkapi setiap anggota untuk memenuhi tujuan dan panggilannya masing-masing. CWCC selain mendampingi kerohanian anggota, juga melakukan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan talenta anggota, serta memfasilitasi ekonomi anggota mencapai hidup sejahtera. Program 5 Roti dan 2 Ikan dari CWCC ini live setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Live streaming Hardline FM di IG, Facebook maupun YouTube juga bisa diikuti. Dan juga stay tune di 100,6 FM. Dan disiarkan ke semua Hardline Network di berbagai kota. Bagi Hardliners yang mau berinteraksi melalui WA ataupun SMS, silahkan ke hotline CWCC di 0811 8471 771. Baik, para pendengar setia, kita akan mulai program kita. Saya, host Daniel, akan membimbing siaran ini. Pertama kita akan memulai dengan penyembahan. Nanti sesudah penyembahan akan ada sharing firman Tuhan. Dan juga nanti akan ada diskusi. Oke, bersama saya malam ini ada Pak Pendeta Rejeki Gea. Selamat malam Pak Pendeta Rejeki Gea. Selamat malam. Sapa Hardliners Pak, selamat malam Hardliners. Selamat malam para pendengar Hardliners. Ya, Pak Pendeta Rejeki Gea ini adalah Ketua Majelis Daerah Jakarta dan Banten. Betul begitu Pak ya? Pak. Dan juga sebagai gembala di Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Menuai Tangerang. Jemaat Menuai Tangerang. Nah, di samping saya juga ada Bapak yang luar biasa ini. Namanya adalah Pak Risman. Panggilannya Pak Risman Jaluko, Pak. Benar ya Pak ya? Betul Pak. Nah, Pak Risman Jaluko ini adalah pengerja di Gereja Anugerah Bethesda Menuai Tangerang, ya. Tapi sehari-hari ternyata saya baru tahu ternyata Pak Risman ini adalah seorang motivator. Nanti kita bisa belajar sama-sama ya Pak, motivasi para pendengar. Siap. Sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Baik, para pendengar setia, kita akan mulai, kita akan angkat pujian, kita akan siapkan hati kita. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan melalui pujian. Karena kemarahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku menangkan tangan-Mu, selamanya Kau hebat.
pujian oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oleh karena oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu. Engkau terlalu baik bagi kami, Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Glory, glory bagi-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan. Glory, glory bagi-Mu. Yang Dialah kuasa-Mu yang melawan kami. Engkau ku sembah, semua karena kebaikan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, sena bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Yesus. Besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan dahsyat. Tuhanku besar.
kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak putus-putusnya Bapak kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Tidak putus-putusnya pengagungan Engkau yang kami terbaik kepadamu dalam Tuhan. hidup kami. Tuhan. Engkau Allah yang besar. Yesus. Engkau Allah yang hidup Bapa. Yesus. Kami Engkau yang mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu ini Bapa. Kami boleh bersama-sama memuji dan menaikkan pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh merasakan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, Haleluya. kalau sebentar kami akan memulai program radio ini Bapak, mari Tuhan Kau berkati Bapak. Amin. Setiap pembicara Bapak, Amin. Kau berkati Bapak Pendeta Rezeki Gea Bapak, biarlah dari Amin. mulutnya kebenaran firman Tuhan boleh mengalir Bapak, dan Amin. menyampaikan visi Tuhan kepada jemaat Bapak, kepada para pendengar setia Bapak. Amin. Begitu juga dengan Bapak Risman Bapak, Ya, berkati dia Bapak. Amin. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Bapa. Pakai lidah dan bibirnya untuk memuliakan Engkau Bapa. Terlebih lagi kepada hamba-Mu Host Daniel Bapa. Mari Ya, Kau berkati Bapa. Biarlah hamba boleh menggiring dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh mengalir dari mulut pembicara ini Bapa. Sehingga para pendengar setia bisa tahu apa tujuan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk Heartline Bapa. Ya. Berkati radio ini Bapak yang sudah begitu banyak memberkati orang Bapak. Ya, Berkati Tuhan. juga operator yang bertugas malam ini Bapak Timo Bapak, berkati dia Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan Bapak acara ini di dalam nama-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Oke, selamat malam para Heartliners. Kembali saya host Daniel menyampaikan kabar sukacita. Kalau malam hari ini kita boleh ada di sini, ini karena berkat kasih karunia Tuhan. Begitu ya Pak Pendeta ya. Baik, Benar sekali. sebelum kita masuk ke diskusi ya Pak Risman, Betul. kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan secara singkat yang akan disampaikan oleh hambanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Daniel ya untuk kesempatannya. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memanggil kami menjadi hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu, malam hari ini kami rindu Tuhan berbicara bagi kami Amin. melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memimpin acara ini. Engkau pakai hamba-Mu untuk memberkati para pendengar pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tema yang sudah kami siapkan, kiranya juga Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dengan perikop berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Kemudian satu lagi di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya memberikan tema yaitu keluarga dan doa. Dari kitab Pemazmur ini memberikan kita satu pemahaman yang sangat luar biasa, bahwa dasar utama untuk dimiliki keluarga yang diberkati dan berbahagia adalah di mana firman Tuhan di ayat yang pertama berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dasar utama bagi keluarga supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan dan kita berbahagia, di mana ada satu petunjuk yang luar biasa bagi kita, yaitu kita harus takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu sendiri. Di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, di situ firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, saya percaya bahwa keluarga kita ingin keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Kita ingin keluarga kita berbahagia. Kita tidak mau keluarga kita mengalami kecelakaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau keluarga kita diberkati oleh Tuhan, maka takutlah akan Tuhan. Mari kita menjadikan keluarga kita keluarga di mana setiap saatnya, setiap waktunya kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Ada persekutuan di dalam rumah tangga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua adalah di ayat yang kedua berkata, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ternyata saudara-saudara, di dalam ayat ini dia berkata bahwa kita harus bekerja untuk keluarga yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Maka ada satu hal yang dilakukan dalam keluarga adalah bekerja. Kalau tadi poin yang pertama adalah takut akan Tuhan, maka
Sering kita juga mendengar istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang mau menikmati berkat Tuhan, dia tidak pernah malas. Dia tetap bekerja keras dan tetap mengandalkan Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Saudara, mungkin ada keluarga yang mengalami di dalam anggota keluarganya kehilangan pekerjaan. Tetapi melalui hal-hal seperti ini, bagaimana kita terus berinovasi, ya, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, mencari peluang. Dan percayalah bahwa ketika kita, Bapak Ibu, bekerja dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, di ayat yang kedua mengatakan, engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Saudara-saudaraku, Amsal kembali mengingatkan kita dan menguatkan kita di dalam pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 berkata, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ingat baik-baik bahwa ketika kita mengerjakan tanah yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, ya, kalau kita melihat kitab Kejadian pasal 1, ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia itu ke dalam Taman Eden, dan apa yang Tuhan perintahkan bagi manusia, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara serta segala ternak yang merayap di bumi. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberikan kita kuasa, ya, untuk menguasai, untuk bisa mengelola. Maka di dalam firman Tuhan ini dia berkata, ketika kita mengerjakan tanah itu, maka kita akan kenyang dengan makanan. Kita tidak pernah lapar. Meskipun di masa-masa yang sulit seperti ini, ya, kita tidak pernah kekurangan. Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, tapi saudara-saudara, kadang-kadang, ya, karena ini masa pandemi, saudara, ya, mungkin kita terus berharap pada bantuan yang menjadikan kita malas untuk bekerja. Nah, saudara-saudara, walaupun itu juga menjadi bagian berkat dalam hidup kita, maka jangan kita terus membuat diri kita itu tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika Tuhan beri kesempatan bagi kita, maka kita terus melakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, para pendengar, hal yang ketiga yang saya sampaikan adalah melalui ayat firman Tuhan ini, berkat Tuhan bagi anggota keluarga. Ketika kita takut akan Tuhan, kemudian kita bekerja dengan sungguh-sungguh, menggunakan talenta kita yang Tuhan beri dalam diri kita, maka percayalah bahwa ada berkat Tuhan bagi anggota keluarga. Saudara-saudara, setiap apa yang kita lakukan, tidak ada jerih payah kita yang sia-sia. Amin. Selalu membuahkan hasilnya. Mari kita melihat, ya, berkat apa saja yang Tuhan berikan bagi anggota keluarga kita. Di ayat yang ketiga berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Ketika ada doa di dalam keluarga, ada persekutuan dalam keluarga, anggota keluarga tidak bermalas-malasan, maka saudara-saudara
ada berkat Tuhan bagi anggota keluarga, di mana istri seperti pohon anggur yang subur. Apa itu pohon anggur? Kenapa istri itu digambarkan sebagai pohon anggur yang subur? Pohon anggur suatu pohon yang indah, saudara-saudara, yang mahal harganya, dan menjadi simbol hubungan yang positif dengan Tuhan. Jadi istri yang menjadi seperti pohon anggur adalah istri yang indah dalam rumah tangga. Bukan dari penampilan semata-mata, tetapi juga dari karakter dan sikap hidupnya. Amin. Nah, itu berkat bagi keluarga, yaitu istri seperti pohon anggur yang subur. Kadang-kadang kalau di dalam keluarga tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan, bisa saja istri selalu ribut, tidak seperti pohon anggur. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan bagi anggota keluarga selain istri, ada juga di bagian pasal yang ke-28, 128 ini, ayat yang ketiga di bagian B berkata, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Apa itu pohon zaitun, saudara-saudara? Pohon zaitun itu salah satu pohon yang berharga bagi orang Yahudi. Pohonnya yang kokoh dan berbuah lebat, saudara-saudara. Bila tidak ada gangguan, maka usia pohon zaitun ini bisa mencapai beberapa abad. Dan kemudian kegunaannya sangat banyak. Di antaranya, kalau kita melihat cabang-cabangnya itu digunakan untuk membangun pondok-pondok pada hari raya bulan ke-7 orang Yahudi. Kayunya dapat dipakai untuk membuat perkakas rumah. Buahnya bisa dimakan. Minyaknya multi manfaat, saudara-saudara. Bisa jadi obat. Bisa juga pembuat roti. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga anggota keluarga yang menghadirkan Tuhan dalam rumah tangganya, maka anak-anaknya itu seperti tunas pohon zaitun. Amin. Terus berbuah lebat. Terus berdampak bagi banyak orang. Nah, itulah yang kita harapkan dalam setiap keluarga, dimanapun kita berada. Kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga. Kita tidak mau keluarga kita hancur-hancuran. Kita tidak mau keluarga kita berantakan. Kita tidak mau keluarga kita kehilangan berkat. Tapi kita mau keluarga kita keluarga yang mencintai Tuhan. Amin. Dan percayalah bahwa berkat-berkatnya akan mengalir bagi keluarga kita. Haleluya. Jadi demikian saja kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah semua para pendengar diberkati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih para pendengar yang setia, Heartliners. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan secara singkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rejeki Gea. Baik, sekarang kita akan berdiskusi nih tentang firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh
Pak Rezeki Gia. Tetapi sebelumnya saya juga mau menyapa para hardliners nih. Para hardliners juga boleh berinteraksi dengan kami. Silahkan kirim pertanyaan ataupun sesuatu yang mungkin belum jelas, atau ada sesuatu pop-up tertentu yang mungkin bisa disampaikan dengan narasumber kita nih. Ada 2 orang hebat ini. Bisa dicatat di 0811 8471 771. Saya ulangi, 0811 8471 771. Nah, bisa menyampaikan melalui WhatsApp ataupun pesan message atau messenger. Baik, kembali ke para narasumber kami, yaitu Bapak Pendeta Rezeki Gia. Dia ini sebagai Ketua Majelis Daerah Gereja Anugerah Bethesda Jakarta, Banten. Ya, selamat malam Pak. Terima Selamat kasih malam. Pak, firman Tuhannya luar biasa Pak. Terima Nah, kasih. nanti kita akan, saya ada beberapa pertanyaan nih kebetulan. Baik. Nih, di sebelah saya juga ada Pak Risman Zeluku. Iya Pak, Dia siap. ini pengerja dari Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Penuai. Ya. Tapi ternyata sehari-hari ini sebagai motivator. Ya Pak, kita perlu nih untuk saat-saat ini dimotivasi nih oleh Bapak nih nanti ya Pak ya. Siap, Oke, siap. sekarang saya ada pertanyaan Pak. Ya, Melalui apa yang tadi sudah Bapak sampaikan, tapi nanti hardliner silakan ya, ketika mau ngirim SMS nanti atau WhatsApp saya akan bacakan di sini juga, kita akan diskusikan. Satu Pak nih, mungkin nanti Pak Risman juga atau Pak Pendeta Rezeki Gia bisa jawab, apa sih yang harus kita lakukan jika nih doa kita di dalam keluarga itu masih belum dijawab gitu sama Tuhan. Apa yang mesti dilakukan? Kan temanya adalah keluarga dan doa. betul. Iya. Keluarga yang berdoa tetapi belum dijawab-jawab nih. Begitu nih, Wah. apa yang harus dilakukan nih Pak? Nah, tapi nanti siapa dulu yang mau jawab nih? Boleh. Oh, Pak Risman. Oke, Iya. siap. Silakan Pak Risman. Baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada pergumulan atau doa yang belum dijawab oleh Tuhan gitu ya. Betul. Jadi mungkin ada saudara-saudara di luar sana, mungkin kita ada dalam pergumulan gitu, kita berdoa terus-menerus tetapi kita belum mendapatkannya. Iya. Sebenarnya bukan di sana juga Pak. Saya juga pernah Pak. Oh, Pengen mendengar nih. Iya, betul. Iya. Ya, tentu ya Pak Daniel. Jadi jawaban doa itu kan ada 3 Pak. Oh. Jadi- iya, iya. Ya, jadi yang pertama itu tentu ada jawaban doa. Ya, berarti itu adalah sesuai apa yang kita minta. Hmm. Nah, ada juga jawaban doa tidak. Kenapa tidak? Karena contohnya Pak, kalau misalnya kita punya anak kecil, dia meminta kita hadiah, misalnya motor. Ya, tentu sementara anak kita kecil ini baru usia 4 tahun misalnya. Jadi tidak mungkin seorang bapak memberikan permintaannya motor gitu. Jadi itu namanya tidak. Ada yang ketiga namanya tunggu. Nah, jadi dalam proses tunggu ini Pak, jadi perlu yang namanya kesabaran, ya, perlu yang namanya proses, perlu namanya iman. Jadi perlu yang namanya kepercayaan. Nah, jadi memang sebenarnya di Yakobus 5 ayat 16b itu berkatakan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Jadi hal yang kita ingat juga bahwa yang berdoa itu benar. Ya, walaupun kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita juga harus memikirkan itu. Jadi Oke. seperti itu Pak Daniel. Siap Pak. Terima Ya. kasih Pak. Mungkin Pak Rezeki, Pak Pendeta nih ada tambahan Pak Majelis Daerah. Silakan, Baik. Pak. Mungkin pertanyaan itu juga pernah saya alami ya. Saya juga Pak. Ya, jadi kita terus berdoa sampai kita nangis-nangis begitu ya. Kalau saya dulu punya ini Pak, namanya PUSH, Pray Until Something Happen. PUSH, Pray Until Something Happen. Jadi kita berdoa terus. Ini belum jawab nih, doa terus. Itu gimana Iya, ya. Pak? Tapi kalau dari persepsinya Pak
Pernah Pendeta? nangis enggak? Doa sampai nangis gitu tapi belum dijawab-jawab juga, Pak Daniel. Bukan sambil nangis lagi. Berguling-guling gitu. Berguling-guling. Ya, ya sama lah ya. Ya, kita pernah mengalami itu. Nah, jawaban yang sudah disampaikan juga oleh Pak Risman, ya mungkin itu juga jawaban yang benar. Iya, ya. iya. Ada jawaban doa, iya. Ada tunggu, ada juga tidak, Iya. begitu. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan dalam hal ini, ketika kita terus bergumul dalam keluarga, ya terus bergumul dan bergumul, mungkin jawabannya belum kelihatan juga. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan dalam hal ini, ya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya, ada waktunya Tuhan yang terbaik, pasti Tuhan akan jawab itu. Amin. Ya, jadi kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Ya, kalaupun itu tidak dijawab, maka ya, ini apa Daniel ya? Iya, iya. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, mungkin ketika kita meminta sesuatu tapi tidak dijawab, bukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Ya, ya, Pasti ada yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, Amin. Amin. tetapi rancangan damai Damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Mantap sekali. Jadi pemirsa, para pendengar setia, ini pemirsa dari YouTube ataupun live Facebook. Jadi kalau memang tadi Pak Pendeta kasih pesan, jangan kecewa, jangan berhenti, terus berdoakan. Amin. Amin. Mungkin kalau nggak sekarang nanti. Amin. Tapi oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Nih berkat luar biasa nih tadi nih. Membuka paradigma saya. Kadang-kala kan kita ketika berdoa itu ya banyak cara ya. Masing-masing kita ada juga banyak cara menyampaikan. Oke Pak. Nah, ini kan tentang keluarga nih Pak. Ada tips nggak sih Pak ya untuk keluarga ini tetap harmonis gitu Pak? Kan tadi ada yang ada cekcok Ya, gitu. ya. Nah, tetapi kalau di firman Tuhan yang tadi disampaikan sih jelas banget. Cuma mungkin Bapak ada tips nggak nih Pak untuk keluarga tetap harmonis itu kayak gimana Pak? Dari soalnya masing-masing keluarga punya cara nih ya. Iya, iya. Saya mau tanya dulu dengan Pak Pendeta, nanti ke Pak Risman. Iya, gitu. iya. Ya, Silakan, puji Pak. Tuhan ya. Karena saya sudah menikah, ya paling tidak saya terus belajar juga bagaimana di dalam keluarga itu ya, anggota keluarga itu tetap harmonis ya. Nah, dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Daniel, Iya. apa tipsnya ya supaya keluarga itu tetap harmonis ya? Yang pertama ya, harus ada persekutuan doa dalam keluarga. Iya. Nah, biasanya kalau dalam keluarga saya pada pagi hari kami punya persekutuan doa, Pak Daniel. Iya. Ya, semua anggota keluarga Wajib. harus wajib ya, kita doa, kita nyanyi. Jam kita berapa tuh, Pak? iman. Biasanya? Jam 5:30 Setengah 6 ya. ya, 5:30. Jadi Kadang 5:30 harus ya, sudah bangun semua ya. harus bangun. Kalau nggak Ya, bangun diapain Pak? disiram pakai air. Kayaknya saya banget tuh dulu. Iya, iya. Ya, ya. Nah, jadi sebelum melakukan aktivitas setiap hari itu harus doa dulu. Oke. Ya. Baik. Baca firman Tuhan. Ya, biasanya kita baca per pasal gitu ya. Jadi dari Matius, Ya. Lukas, Yohanes. Jadi kita Pak Daniel udah beberapa kali ini kita baca. Berarti Alkitab. baca Alkitab Baca sampai selesai gitu sampai ya. selesai Oh, oke. ya. Nah, Tapi nggak hari itu juga kan Pak? Oh, enggak hari itu Oh. juga, Pak. Iya, Jadi iya, iya. dari setiap Oke. kebenaran firman Tuhan membangunkan keharmonisan dalam keluarga. Itu berapa lama Pak? Durasinya menyembah Tuhan itu? Setengah jam. Setengah jam. Setengah ya? jam. Oh, oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Risman, Baik. gimana nih untuk jaga tips keharmonisan keluarga nih? Ya,
memang juga salah satu tips dalam keluarga supaya harmonis gitu ya. Karena kalau saya pernah bertanya kepada seseorang yang mau menikah, saya bertanya kenapa mau menikah. Jadi banyak jawaban. Mungkin ingin bahagia. Kalau Bapak dulu waktu mau nikah, Ya. apa Pak jawabannya? Jadi itu yang saya jelaskan. Jadi di dalam keluarga harus ada kasih. Jadi artinya bahwa di dalam ketika kita masuk di dalam keluarga, bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang harus kita beri. Baik. Jadi coba bayangkan kalau misalnya seorang suami dan istri sama-sama punya pemikiran seperti itu, saling memberi, sehingga di dalam keluarga itu adalah tercipta yang namanya keharmonisan. Saling memberi dan menerima Pak. Nanti kalau dia beri nggak terima, ya pasti kalau dia beri pasti kita terima Pak. Oh gitu. Ya, jadi kasih itu Pak. Jadi kasih tanpa pamrih seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mantap, ini 1, 2, 3 yes nih kayaknya. Ya, pria-pria yang sudah diubahkan oleh Tuhan pasti punya tips ya. Baik Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini kita mau menyapa hardliners dulu nih, ada yang mengirimkan sesuatu. Nanti mungkin bisa dibantu ya Pak ya. Oke, ini ada Bapak Lukas dari Gading Serpong di nomor telepon 08128126 sekian. Nah, Pak Lukas ini minta tolong untuk didoakan supaya dapat pekerjaan Pak. Jadi dan juga cicinya bernama Widyalani Wijaya yang sedang sakit katarak supaya cepat pulih Pak ya. Nanti kita doakan sama-sama Pak Pendeta ya. Amin. Ya nanti baik Bapak Lukas, kami akan berdoa untuk Bapak. Semoga apa yang Bapak harapkan itu bisa dijawab Tuhan, karena tema kita malam ini pas banget ini, keluarga dan doa. Nanti sama-sama ya Pak ya, kita sama-sama satu di dalam doa. Dan para hardliners juga yang mendengar siaran ini, mari sama-sama kita bersatu hati berdoa untuk Bapak Lukas, tapi nggak sekarang, nanti. Oke, kita lanjut. Saya juga punya tips Pak. Tips saya adalah jaga tetap harmonis ini memaintain dengan kata-kata. Saya selalu kalau telepon istri ya selalu bilang I love you. Istri saya biasa nyaut piu 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 gitu. Atau kalau dia bilang I love you, saya balik piu piu piu. Ini menjadi satu kebiasaan kita. Bagaimana memupuk ini kan harus dijaga Pak. Betul. Nah, ini sebagai salah satu tips dari saya nih. Nah Pak, ini tadi pop up sedikit nih, ada pertanyaan tambahan nih ya. Kadangkala di dalam keluarga nih ya, itu kan masing-masing punya kesibukan. Apalagi ayah yang Pak Arisman kan bekerja ya. Masing-masing ada kesibukan, jadi nggak ada waktu lagi nih untuk berdoa nih, untuk bersama nih. Jadi apa yang keluarga harus lakukan supaya keluarga tetap memiliki fungsinya Pak? Jadi gimana tuh Pak caranya Pak? Ini orang tua nih sibuk nih, bapaknya mungkin subuh-subuh harus sudah pergi nih. Jadi contohnya saya kadangkala ketika harus keluar kota, saya biasa berangkat jam 4 atau jam 5 Pak pagi, karena untuk berharap pada hari itu juga bisa kembali ke rumah. Tetapi ada juga kan di tengah kesibukan dan padatnya aktivitas serta kemacetan yang ada Pak, biasanya berangkat lebih pagi. Nah ini gimana tipsnya Pak untuk tetap bisa keharmonisan dan juga masing-masing punya waktu untuk berdoa bersama Pak? Mungkin ada tips nggak nih dari Pak Neta atau dari Pak Risman? Silakan Pak. Ya, sebagai keluarga ya Pak Daniel ya. Keluarga ini adalah gereja kecil ya. Tuh. Jadi perlu sekali ya sebagai imam atau sebagai orang tua dalam keluarga, dia yang akan memimpin ya keluarganya ya untuk lebih baik ya. Seperti yang disampaikan tadi ya, masing-masing punya kesibukan ya. Ayah sibuk bekerja, ibu juga begitu, apalagi anak-anak sibuk masing-masing. Nah, apa yang harus dilakukan ya sehingga keluarga ini tetap memiliki fungsinya sebagai gereja ya. Nah,
di dalam Efesus pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-16, di situ dikatakan pada Daniel, Iya. dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perlu keluarga mengetahui bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Iya. Hari-hari yang jahat. Jadi perlu, ya, keluarga Iya. mempergunakan waktu dengan baik. Artinya orang tua, anak, dan lain-lain sebagainya bisa membagi waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Oke. Ya. Baik. Kemudian satu hal lagi yang saya sampaikan, bahwa ada komitmen bagi keluarga untuk tetap di dalam fungsinya. Oke. Jadi kalau tidak ada komitmen yang dimulai oleh kepala keluarga, maka hal itu tidak pernah akan tercapai. Tapi ketika hal itu dilakukan dengan komitmen, saya percaya bahwa fungsi keluarga, jadi untuk memuji Tuhan, pasti akan tercapai. Amin. Mantap. Pak Risman? Baik, jadi selain yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, ya mungkin kalau sama-sama semua sibuk, jadi mungkin saya kasih pertanyaan kepada keluarga tersebut. Ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan daripada keluarga Bapak dan Ibu? Kembali memikirkan, apakah hanya sekedar untuk mencari pekerjaan, Ya. mencari ini dan itu? Jadi untuk itu, untuk menjawab pertanyaan itu, berhentilah sejenak dan pikirkan apa tujuan daripada keluarga Anda. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Jawabannya tepat sasaran. Luar biasa memang Pak ya. Oke, baik para pemirsa dan para pendengar setia Heartliners, ya saatnya kita sudah di penghujung acara. Kembali kami ingatkan dan kami siarkan bahwa program 5 roti dan 2 ikan dari CWCC ini setiap hari Rabu. Apa itu CWCC? CWCC adalah satu gereja Charismatic Worship Center di bawah naungan Gereja Anugerah Bethesda Sinode, dan CWCC adalah pelayanan holistik yang mengajar, melatih, memperlengkapi setiap anggota untuk memenuhi tujuan dan panggilannya. CWCC selain mendampingi kerohanian anggota, juga melakukan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan talenta anggota, serta memfasilitasi ekonomi anggota mencapai hidup sejahtera. Program ini disiarkan secara live setiap hari Rabu melalui live streaming di Heartline FM, IG, dan FB, serta YouTube. Jam 7 malam sampai jam 8 malam. Pak, sebelum mengakhiri ini Pak, ada power statement nggak Pak? Baik, terima kasih Pak Daniel. Singkat saja Pak. Ya, yang pertama, hendaknya keluarga membangun hubungan dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amen. Supaya berkat-berkat Allah mengalir dalam kehidupan keluarga kita. Mantap. Yang kedua, doa dalam keluarga merupakan kekuatan kita menghadapi masa sulit. Dan kita meyakini bahwa Tuhan adalah jawaban Amen. bagi pergumulan kita. Siap. Tuhan Terima kasih memberkati. Pak. Pak Risman, singkat Pak. Jadi keluarga adalah memang Tuhan yang merancang awalnya. Untuk itu, mari kita menjadikan Tuhan sebagai pusat daripada keluarga kita. Di dalamnya ada persekutuan, ada doa, ada mesbah keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Pak, sebelum kita tutup di dalam doa, tadi kan Ada yang minta doa minta ya? doa Pak ya. Baik. Didoakan sama-sama ya Pak, sekalian kita menutup. Tadi namanya Pak Lukas, minta tolong didoakan supaya dapat pekerjaan, dan cicitnya yang bernama Widya Lani Widya. juga cepat sembuh ya dari sakit kataraknya. Dia tinggal di Gading Serpong, serta keharmonisan keluarganya Pak ya. Baik. Terus doa penutup ya Pak sekalian, bisa? Baik. Siap, silakan Pak. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang sungguh memberkati kami pada malam hari ini, sehingga Tuhan kami boleh sharing akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus
yang menjangkau setiap pribadi kami yang sudah mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, kasih Tuhan yang menyertai mereka. Terlebih khusus kami berdoa untuk anak Tuhan yang bernama Pak Lukas. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong dia dalam pergumulannya saat ini. Ya Tuhan, dia merindukan untuk pekerjaan. Kami percaya Tuhan, ketika dia berharap kepadamu, maka Tuhan akan menjawab pergumulan Pak Lukas. Engkau akan memberi pekerjaan yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus. Bukakan jalan ya Tuhan bagi hamba-Mu ini. Biarlah dia terus berharap dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ciwidia yang sedang terbaring oleh karena sakit katarak. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Ciwidia disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semua kami yang hadir di tempat ini, hamba-Mu Pak Daniel dan juga Pak Risman, Tuhan biarlah Engkau yang menolong kami, sehingga di hari-hari yang akan datang kami terus dikuatkan untuk melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati program 5 roti dan 2 ikan di hari-hari yang akan datang. Tuhan pakai setiap narasumber sehingga terus menjadi berkat bagi para pendengar radio di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gedung ini, urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang terus mengalir dan berkat-Mu Tuhan yang ada di dalam kehidupan setiap orang yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu. Sembuhkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengalir bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Inilah harapan kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah berkat-berkat Allah akan melimpah dalam hidup kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Terima kasih para pendengar setia Heartliners. Daniel Seminarianto sebagai host dari program 5 Roti 2 Ikan dari CWCC mohon undur diri bersama dengan narasumber Pak Pendeta Rejeki Gea dan Bapak Risman Jaluko. Sampai bertemu minggu depan di acara yang sama. Stay tune. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.